Oke teman-teman, bertemu kembali bersama saya, mekanik bengkel, yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Pada kesempatan kali ini, mekanik bengkel cuma akan memberikan tips buat teman-teman supaya pada saat mengganti kampas rem depan itu hasilnya nggak seret. Nah, di sini penting ya teman-teman ya. Banyak sekali keluhan-keluhan dari si konsumen atau si pemilik motor. Bang mekanik, saya habis ganti kampas rem, kok roda depannya itu menjadi seret ya. Nah, di sini pentingnya teman-teman ya. Di sini tipsnya cara mengganti kampas rem depan supaya pada saat setelah kita memasang kampas rem depan itu hasilnya roda depannya itu menjadi nggak seret. Banyak sekali nih teman-teman ya yang kemungkinan masih belajar, teman-teman yang mungkin belum tahu, teman-teman yang di sini mungkin ingin tahu juga tipsnya seperti apa untuk menjadikan pada saat kita itu mengganti kampas rem depan hasilnya itu nggak seret roda depannya. Oke, nah masalah-masalah seperti itu sebenarnya sangat mudah teman-teman ya. Oke, perhatikan, ikuti video saya dari awal nih ya. Tapi sebelum lanjut, selalu dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Banyak sekali teman-teman nih mekanik nih yang pemula-pemula, ya sama aja ya, kita juga masih belajar ya teman-teman ya. Sama saja saya juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Di sini saya berikan tipsnya untuk membuat pada saat kita memasang kampas rem depan hasilnya itu nggak seret. Karena banyak sekali nih teman-teman mekanik yang belum paham ya. Oke, cara membuat supaya hasil pada saat kita mengganti kampas rem itu nanti nggak seret. Ini namanya kaliper teman-teman ya, dan ini namanya bracket. Biasanya rem atau roda belakang seret itu disebabkan karena si kaliper ini nggak bekerja dengan baik di kalipernya ini, apa di bracketnya maksud saya. Jadi kaliper ini dia bekerja di bracket ini teman-teman. Saya buka dulu ya nih. Nah, banyak terjadi di sini di bracket ini terjadi kemacetan. Ya, makanya buat teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman nih, pasti pernah menemukan dan mengalami pada saat teman-teman itu membuka bracket yang ada di kaliper itu sangat keras. Terkadang macet, terkadang sampai dipukul-pukul. Kalau yang belum bisa, belum berpengalaman juga, posisi mendapatkan kaliper dan bracket ini macet, maka akan digetok-getok teman-teman. Wah, pokoknya susah dibuka. Nah, dia aslinya si kaliper ini bekerjanya di sini teman-teman. Nah, jadi, saya berikan ilustrasinya seperti ini. Jadi dia bekerjanya begini teman-teman tuh. Ya, maju mundur keluar masuk sesuai dengan jalannya ini. Sesuai dengan tongkat yang ada di bracket ini. Jadi kalau misalkan si bracket ini sampai macet, maka menyebabkan seret roda depannya. Makanya buat teman-teman nih, kalau mengganti kampas rem depan, jangan cuman bongkar dan pasang aja. Yang artinya banyak nih teman-teman mentang-mentang terburu-buru atau mentang-mentang males apa mentang-mentang nggak tahu. Jadi pada saat mengganti kampas rem, bongkar kalipernya, bongkar kampas rem depannya, lalu setelah itu tinggal dipasang saja, langsung dipasang saja tanpa memperhatikan kinerja dari bracket ini, tanpa memperhatikan kinerja dari kaliper ini di kedudukan bracket ini. Nah, jadi artinya dia itu aslinya kerjanya begini teman-teman tuh, mantul ya. Jadi dia tuh gerak, ada jarak main bebas. Nah, dialah yang terkadang menyebabkan pasca
sehabis kita mengganti kampas rem, roda depannya itu menjadi seret karena ininya macet teman-teman. Si kalipernya itu macet di kedudukan bracket ini. Nah gitu teman-teman, banyak nih teman-teman yang mungkin bongkar dan pasang saja mentang-mentang posisinya lagi males gitu ya. Nah jadi tipsnya di kedudukan ini kan karet nih teman-teman nih, karet, dan di sini ada tempat atau kedudukan. Nah ini kedudukan bracket ini ya. Nih jadi tiang-tiang yang ada di bracket dimasukkan ke kedudukan ini. Nah di kedudukan inilah tempat bekerjanya bracket ini teman-teman, untuk dia bergeraknya si kaliper. Jadi kalau sampai ada roda depan macet, roda depan seret, dan kinerja kampas remnya itu bekerjanya kurang maksimal, jadi terjadi kemacetan di bracket ini. Nah jadi untuk mengantisipasi hal-hal terjadinya seret, macet, setelah kita ganti kampas rem, kita beri pelumas nanti di kedudukan bracket ini. Nanti saya akan berikan caranya. Nah saya masukkan dulu pistonnya ya. Nah ini saya akan ganti dengan yang baru dulu kampas remnya. Nah jadi langkah-langkahnya seperti ini teman-teman, untuk membuat si roda depan itu menjadi lancar dan kerja dari rem menjadi maksimal, nggak seret, nggak macet setelah kita ganti kampas rem dengan yang baru. Oke, nah kaliper pistonnya sudah saya masukkan. Nah lalu tipsnya begini teman-teman, kita berikan pelumas di bagian kedudukan bracket ini ya. Nih kita berikan pelumas saja, bisa menggunakan oli. Nah seperti ini, kita tuang saja ke dalam lubangnya secukupnya saja teman-teman. Di kedua lubang kita berikan pelumas. Nah ini akan membuat efek lancar si kaliper ini pada saat dia bekerja di bracketnya. Oke teman-teman, setelah kita masukkan pelumas di kedudukan bracket ini, saya jamin pasca setelah teman-teman ganti kampas rem nggak akan seret dan macet karena dia sudah lumas, sudah licin. Maka si kaliper ini bekerja dengan baik di bracketnya. Itulah tips dari saya teman-teman. Oke, setelah itu kita pasang kampas rem yang baru. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Karena di sini penting, banyak sekali komplain nih dari si konsumen. Bang mekanik, saya habis ganti kampas rem depan, kok tiba-tiba menjadi seret, menjadi agak macet, roda depannya nggak lancar, jadi berat. Nah gitu teman-teman ya. Oke, kita pasang kampas rem yang baru, kita pasang si asnya seperti itu teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini, saya jamin si kaliper akan lancar dan roda depannya pasti akan lancar setelah kita beri pelumas di kedudukan bracketnya. Setelah itu kita pasang kembali baut-baut pengikat bracketnya. Sebentar teman-teman, sedikit agak sempit. Begitulah cara tips dari saya, mekanik bengkel, dalam mengganti kampas rem depan, rem cakram ya teman-teman ya, supaya hasilnya lancar, roda depannya nggak seret, roda depannya nggak macet. Nah nanti setelah ini kita kencangkan semua ya, jangan sampai kendor, karena banyak terjadi lupa. Wah setelah ganti kampas rem kok ini copot. Nah itu berbahaya teman-teman ya, buat keselamatan si konsumennya. Begitu teman-teman ya. Maka selalu berhati-hati dan teliti di dalam memasang
dan membongkar baut-baut spare part yang ada di motor. Perhatikan langkah-langkahnya, perhatikan letak dan kedudukan awalnya, supaya nanti teman-teman nggak lupa ya. Kalau lupa repot teman-teman, maka si konsumennya bisa terjadi masalah-masalah sebab kita lalai juga teman-teman. Nah, sini udah cukup. Oke teman-teman, setelah itu untuk membuat kinerja dari handle rem itu menjadi empuk ya, di bagian atas seal masternya kita berikan pelumas. Nah, ini untuk memberikan efek empuk teman-teman, jadi nggak keras. Maka banyak terjadi ya di sini keras ya teman-teman. Waduh, olinya banyak sekali nih teman-teman. Kita berikan pelumas saja di bagian sealnya, maka nanti dia bekerjanya akan empuk. Kalau perlu kita berikan semprotan ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Inilah tips dari saya, cara membuat si kaliper atau rem depan pasca pergantian kampas rem menjadi lancar, nggak seret roda depannya. Sukses selalu buat semua.